Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Martulus Simulon dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab persoalan yang telah diberikan kepada saya, yaitu untuk TC1 sampai TC3. Untuk soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuat program bahasa C dengan beberapa kriteria atau dengan beberapa syarat, yaitu suatu toko yang dibuat oleh Rinus Ucok akan melakukan penawaran terbaik, yaitu dengan memberikan diskon dengan beberapa kasus, yaitu yang pertama, kasus pertama, setiap pembeli buku di atas 50.000 akan diberikan potongan harga sebanyak 5%. Untuk yang kedua, yaitu setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberikan potongan harga 10%. Baru untuk yang ketiga, itu setiap pembelian di atas 500.000 akan diberikan potongan 15%. Untuk misalnya contohnya itu program itu meminta itu untuk baris yang pertama itu seperti yang di sini itulah jumlah buku, baru yang untuk baris keduanya yaitu adalah harga buku. Untuk outputnya itu nanti akan menghasilkan itu yang output yang pertama, yaitu jumlah diskon yang didapat. Baru untuk output yang keduanya itulah total belanja yang harus kita bayar. Begitu juga nanti ada kasusnya juga nanti, misalnya itu di sini ya 3 buku itu dengan harga 5.000. Kan itu kan jumlah total belanja itu kan 15.000. Dia memiliki kriteria yang dari sini, karena tidak dapat diberikan diskon, maka nanti untuk baris diskonnya itu atau potongan harganya itu kita buat triplet thesis. Sebelum membuat codingan ini, saya telah mencatat hal-hal penting dan saya akan melakukan codingan berdasarkan yang saya tulis ini. Untuk codingan yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama kan kita buat dulu int jumlah harga, misalnya jumlah buku. Di sini kan variabel itu. Di sini kita pakai integer karena kan jumlah buku itu kan 5 gitu kan, 1 itu integer. Baru kita buat itu untuk harga buku, total belanja, potongan harga. Karena potongan harga ini kita mulai dari 0, kita buat sebagai 0, baru total bayar. Di sini kita buat itu sebagai float, karena kan harga buku itu bisa koma, yaitu misalnya 10.500 dan lain sebagainya. Maka kan seperti yang diminta tadi. Yang pertama itu kita buat scan F persen D jumlah buku. Itu kan meminta input dari users untuk jumlahnya sendiri. Juga dia meminta user untuk menginput harga buku. Kita buat scan F persen V untuk harga buku. Sebelumnya untuk total belanja ini kita abaikan dulu untuk kita buat jakir. Di sini yang pertama yaitu proses menghitung potongan harga. Seperti kan yang kita baca di sini, ini kan kasus-kasus yang diberikan, maka kita membuatnya dalam pemrograman C. Maka kita buat saja sini untuk kemungkinan pertama, jika total harganya, if total belanja besar dari 500.000, potongan harga itu atau diskonnya itu kan tadi kan 0,15 atau 15%. Maka kita buat 0,15 dikali total belanja. Ini untuk potongan yang total belanja di atas 500.000. Baru selanjutnya itu jika total belanjanya itu besar atau sama dengan 100.000. Seperti kita tahu tadi kan ini diberikan diskon 10%. Itu kan berarti potongan berharga itu nanti 0,10 dikali total belanja. Baru untuk kasus ketiga itu jika total belanja itu besar dari 50.000, maka kita diberikan potongan harga itu 0,05 atau 5%. Baru kita buat aja potongan harga itu kan 0,05 dikali total belanja. Di sini kita menggunakan total belanja ya. Ini baru kita menggunakan perhitungan matematika untuk yang pertama itu total belanja. Total belanja itu sama dengan harga buku dikali jumlah buku, ya kan. Misalnya ada
5 buku, baru masing-masing buku harganya 20.000, makanya kan 5 kali 20 kan 100.000, itulah total belanja. Baru untuk total bayar, total bayar itu kan setelah kita mendapatkan diskon, kita kurangkan tetap terhadap total belanja kita yang di sini itu. Maka kita bayar total bayar sama dengan total belanja dikurang potongan harga. Selanjutnya itu adalah untuk output. Untuk output yang kita harapkan, maka kita buat juga ada dua kemungkinan, seperti yang dibuat pada kasus yang di sini kan ada tadi yang tidak dapat diskon. Maka kita buat di sini. Pertama itu jika potongan harganya itu besar dari 0 kan, seperti di sini. Maka kita print persen 2F per N, baru potongan harga, baru yang selebihnya kan tadi yang ada nggak dapat diskon, maka kita buat itu yaitu seperti yang di sini itu triplet dasis yang ketiga itu. Maka kita tinggal memprint total bayar. Tidak lupa kita membuat return 0 sebagai sintaks dari bahasa situ sendiri. Maka mari kita menjalankan yang kedua, C0, baru kita proyek 1 1.c gitu. Nah, kita misalnya buat kita jalankan satu buku dengan harga 1 berapa nih? Kita sebut aja, baru kita buat. Inilah diskonnya, baru inilah harga yang harus kita bayar kepada si pemilik toko, yaitu si Ucok. Kita lanjut pada case yang kedua. Pada case yang kedua ini atau proyek yang kedua ini, di sini kita diminta sebagai berikut. Untuk di sini kan sebenarnya kita baca dulu soalnya. Pada Senin kemarin perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Dalam perjalanan, Ucok berbincang-bincang dengan sang ahli gizi, ingin tahu lebih banyak mengenai 4 sehat dan sempurna yang sudah menjadi kampanye sejak dahulu. Dari perbincangan dengan ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal. Yang pertama yang dapatkan yaitu makanan pokok, staple food, biasanya untuk karbohidrat, contohnya sebagai berikut. Baru untuk lauk pauk yaitu side dishes, berarti yang mengandung protein tinggi, yaitu contohnya sebagai berikut, yaitu makan yang mengandung nabati dan hewani. Baru untuk sayuran, vegetables, yang mengandung serat, yang keempat itu mengonsumsi buah, fruits, sebagai suplai energi, contohnya banyak buahan. Baru untuk sebagai pelengkap yaitu susu atau milk, pelengkap 4 sempurna ini. Baru kan ada di sini menyimpulkan bahwa makanan sempurna itu di sini yang pertama itu apabila kamu hanya makan makanan pokok, maka Anda dapat dikatakan unit slight disease. Kalau makan pokok dan lauk, maka unit vegetables. Baru kalau kamu mau makan sayur itu good, kalau kamu makan buah very good, kalau mau makan susu perfect. Untuk pemrogrammasi yang diminta ketika kita menginput 1, maka nanti akan muncul yaitu staple food, baru keterangannya nanti unit slight disease. Baru kalau misalnya kita nanti menginput 3, maka kemudian akan muncul yaitu vegetables sesuai dengan di sini, tapi nanti yang akan muncul juga yaitu slight disease, stable good, yaitu good karena di sini ya. Berarti dari sini ke sini baru ke sini harus diinput. Nanti kalau 4 nanti ini sama ini. Baru kita buat codingannya. Saya buat pertama seperti berikut. Pertama kan kita mendeklarasikan variabel untuk level atau menu level itu kita buat sebagai integer. Integer sini itu kan sintaks dari C. Yang pertama kita menginput data, scan
kan dia meminta kita atau meminta si users untuk memasukkan modul level. Maka kita minta coba aja scanf persen d baru dan end menu. Baru kan kasus-kasus yang akan kita uji kan ada beberapa tadi, seperti di sini ada beberapa kasus-kasus yang harus kita pecahkan atau kita buat dalam bahasa C. Untuk kasus yang pertama kita uji itu kan misalnya untuk level 1, maka kan gampang saja, kita tinggal memprint stable food baru print unit sys. Maksudnya itu jika menu level 1 maka akan memenuhi ini. Lanjut untuk yang kedua itu kita juga kemungkinan kedua yaitu kita buat menu level 2, maka akan muncul side dishes, stable food, unit vegetables. Seperti yang sini ya, yang di di sini. Berarti kan kalau milik kita 2 kita buat ini, baru kita buat juga yang ini unit side dishes baru unit vegetables kita buat ini di codingannya vegetables. Tiga juga untuk level 3 kan. Level 3 itu kan di sini juga. Yang maksudnya itu yang ketiga itu kan vegetables. Berarti kita buat nanti duanya itu unit side dishes, unit vegetables baru buat. Baru yang keempat itu, misalnya kita buat nanti keempat itu kan level keempat itu kan berarti fruits baru sama seperti ini kita pindahkan ke sini. Baru untuk yang kelima level 5 juga sama, tinggal kita buat milk karena di slide tadi milk ini sebagai pelengkap, baru kita masukkan semua sebagai keterangannya. Setelah itu sudah siap. Tapi kan ada mungkin jika misalnya kita masukkan menu level 6, maka itu nanti kita akan membuat program itu menghasilkan invalid input karena kan tidak sesuai dengan kasus-kasus yang diberikan. Baru kita kirim program dengan return ya udah siap. Baru setelah itu kita uji. Misalnya kita uji untuk ini kita uji misalnya GCC proyek 2 ya kan, baru proyek 2.c. Baru kita buat ini, baru tinggal satu. Setelah kita buat ini satu kan bakal muncul ini. Baru kita misalnya kita buat acak aja deh, misalnya 3 apa misalnya kita buat ini dulu ya. Misalnya kita buat dulu yang 100 deh. Dia kan invalid karena kan dia memenuhi dengan kasus-kasus yang diberikan. Oke, kita lanjut untuk proyek ketiga. Ini agak susah. Untuk proyek ketiga itu mari kita baca dulu soalnya untuk mengetahui secara jelas ya apa yang maksud dengan apa yang diinginkan kode, apa yang diinginkan oleh pencipta soal. Pertama itu menjadi seorang terkenal kita baca soalnya. Menjadi seorang terkenal untuk pengajian bagi kegiatan ini menjadikan baru menentukan maksud saya itu pada malam harinya Ucok lebih suka menemani Poltak sang adik untuk bermain sama belajar. Hari ini Ucok dan Poltak belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisiasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan 0, untuk pengurangan 0, untuk perkalian 1. Supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0, baru kedua mereka akan memilih operan apa yang akan digunakan. Baru yang ketiga itu mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu maka akan menampilkan keluaran dari total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operasi yang dipilih. Baru Ucok dan Poltak berencana operasi perhitungan yang akan dibuat dalam sebuah programan C. Seperti yang dimintakan. Baru misalnya untuk sampelnya itu kita misalnya setelah kita set bilangan setiap operasi, di awal program akan menerima satu jenis operator. Operatornya itu yaitu lambang plus, baru kurang, baru kali. Pada baris kedua akan menerima masukan satu bilangan yang akan dioperasikannya. Misalnya akan pilih jenis operator penjumlahan plus
dan bilangan yang akan dioperasikan adalah satu, misalnya plus satu. Untuk outputnya itu, nah kan itu baris pertama itu kan plus, baru untuk baris akan input yang dibutuhkan pada baris kedua, dan sebagai hasil operasi itu kan tadi untuk plus itu kan 0, berarti 0 1 lanjut ke berarti kita akan masukkan bilangannya, misalnya kita masukkan 2, nanti kan berarti 1 1 2. 2 ini kan ditambahkan yang 1 dengan 3. Baru nanti ada juga kemungkinannya ketika kita memasukkan minus 1. Pada program yang inginkan ketika kita masukkan minus 1, maka nanti akan berhenti dan keluar dari program. Gini juga nanti maksud yang diinginkan, nanti 22 tambah 2 setelah perkalian nanti kan 2 kali 1, 2 kali 3 6. Selanjutnya sampai berikutnya nanti kan dimasukkan 5, 6 kali 5 30, baru sepertilah yang diinginkan. Maka yang pertama kita harus mengetahui maksud dari codingan ini, maka kita bisa uji atau kita buat. Pada kali ini saya akan menyelesaikan ini menggunakan switch case. Setelah pelajari seperti yang sebelumnya itu kita menggunakan variabelnya itu. Di sini kan ada variabel yang berarti harus kita inisiasi atau kita buat. Yang pertama itu cara, itu operasinya itu kan plus minus. Itu baru angka hasil kan itu termasuk pada tipe data integer, baru kita kolomkan di integer, baru untuk count itu kita buat di integer juga, soalnya kita buat. Di sini kan kita memasukkan operasi dulu seperti yang diinginkan tadi, baik itu plus minus baru kali, tapi tidak untuk bagi. Ini luar ya, sebagai saya masukkan operasi sama dengan itu. Ini sebagai sintaksnya. Baru kita menginput dari users, kita menginput operasinya yang pertama. Untuk case yang pertama kan itu case operasi, case yang pertama kan plus. Berarti kan hasilnya tadi kan 0, seperti yang dibuat pada soal. Jadi plus misalnya 1 tambah 0 kan 1, biar mengembalikannya pada bilangan itu sendiri maksudnya. Baru case kedua min sama juga seperti yang di atas, kita hasilnya 0, baru kita buat break ya di sini masing-masing supaya menghentikannya. Baru case perkalian, hasilnya itu 1. Ini maksudnya juga untuk mengembalikan pada nilai awal, misalnya 1 kali 1 kan sama 1 kali 5 sama gitu. Baru kita selain dari sini akan default, kan bisa saja dari pembagian, tapi karena pembagian dari sini maka dia akan langsung default. Baru kan untuk menghitungnya kan ini tadi dibilang maksimalnya itu 5. Setelah kita baca-baca, pertama kita itu kan menginisiasi untuk memasukkan angka pertama. Itu nanti kita print masukkan angka. Baru pertama kita masukkan angka dari users. Baru tadi kan jika angkanya minus 1 maka kan keluar dari loop. Karena di sini saya sudah menggunakan loop seperti soal yang diingat soal. Di sini kita menggunakan loop. Saya menggunakan while, baru while if dengan ini sebagai operasi yang diinginkan. Angka minus 1 maka akan keluar dari loop. Baru kita melakukan perhitungan berdasarkan operator. Di sini kan saya juga menggunakan switch case untuk operasi. Maka untuk yang pertama itu hasil itu jika ditambah akan menghasilkan angka. Hasilnya misalnya kan 1 tambah 1 2. Kalau kita buat break ini untuk menambahkan hasil. Ini juga kurang. Untuk yang kurang ini kan kita buat yang seperti ini, tapi kita buat min baru break. Untuk perkalian juga sama, hasil baru dikali kan dengan angka.
dan nanti kita input data, baru hasil itu kan angka dikali berapa sebelumnya dengan hasil. Baru kita print hasil sementara, baru kita menghitung karena ini looping, jadi kita count plus, baru kita mengakhiri program. Setelah itu kita menguji program yang saya buat. GCC baru 0, baru proyek 3 .c enter. Baru kita melakukan ini. Misalnya akan masukkan, dia minta masukkan operasi plus, min, atau kali, maka misalnya temukan plus, baru saya masukkan angka pertama itu 2, maka maksudnya itu 2 tambah 2, baru kita masukkan misalnya lagi 4, akan muncul 6, 4 tambah 2 6, baru kita masukkan lagi 5, akan keluar 11, baru kita masukkan lagi 6, maka keluar 17, baru kita masukkan lagi 8, maka akan 25. Dia akan sampai menghitung sampai 5 sesuai dengan loop yang kita buat 5 kali. Selain dari sini maka akan keluar dari loop. Baru misalnya kita buat lagi untuk kasus minus 1, kita misalnya tadi minta case dia kita buat minus, baru saya buat minus 1, maka akan 0, akan valid sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sekian yang saya dapat paparkan dari coding atau dari kode bahasa C yang saya buat. Terima kasih untuk Asdos atas bimbingannya dan teman-teman yang membantu saya membuat ini. Sekian yang saya dapat paparkan. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, mohon dihapuskan. Dan sekian dan terima kasih. Shalom.